Halo Mam, hai semua. Terima kasih ya udah klik video ini. Nonton dulu videonya minimal 3 menit, kemudian tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, tekan tombol like, komen, dan share ke media sosial yang teman-teman punya. Ikutin dulu videoku sampai selesai biar nggak gagal fokus, jangan di skip-skip ya Mam. Follow juga IG aku, ada di bawah layar supaya kita lebih akrab lagi. Jadi ini aktivitas aku waktu aku pulang kerja. Ini aku mengeluarkan daging dari kulkas. Sebelumnya pagi tadi udah aku turunkan ke chiller. Memang rencananya mau aku masak pas aku pulang kerja. Jadi rencana mau aku rebus gitu sorenya supaya besok pagi bisa aku masak. Jadi nggak perlu aku rebus-rebus lagi, udah empuk gitu. Jadi ini aku cuci dulu si daging sapinya. Kemudian setelah direbus aku potongin kotak-kotak dan aku kasih geprekan bawang putih gitu Mam waktu merebusnya supaya wangi. Jadi jangan gagal fokus ke talenan aku ya Mam. Talenan yang super cantik ini khusus talenan perdagingan, perayaman dan perikanan. Jadi warnanya ya putih-putih kelabu gitu, putih-putih hitam, cantik sekali. Udah, jadi ini bawang putihnya tinggal dicuci, kemudian geprek, dimasukin ke dalam daging yang udah keiris-iris ini, kepotong kotak-kotak, baru nanti dagingnya direbus. Jadi aku masak daging ini agak sedikit lama ya Mam, kayak 30 menit aku matikan, tetap aku tutup. Nanti setelah itu baru aku 30 menit kemudian aku hidupkan lagi, itu sampai 3 kali gitu supaya hemat gas dan dagingnya ini benar-benar empuk sampai ke dalam. Udah, ini aku hidupin aja kompornya, kemudian tinggal direbus aja si dagingnya. Nanti rebusan pertama ini airnya biasa aku buang Mam, karena kan memang kotor banget kayak kecoklatan keruh gitu. Dan itu biasanya aku buang, kemudian aku kasih air lagi, baru aku rebus sampai kaldunya itu keluar kayak gitu. Oke, ini dia. Nah, seperti ini ya Mam. Jadi memang betul-betul kotor, keruh, coklat. Nggak mungkin ini yang dimasak. Jadi aku bersihkan dulu si coklat-coklat ini, daging yang masih kotor. Kemudian dibuang si airnya, pokoknya sampai bersih. Baru nanti dikasih air, direbus lagi sampai keluar si kaldu daging ini. Jadi kayak gitu tips merebus daging ala Lilis Andi. Oke Mam, aku mau nyapa dulu Mami ada di luar sana. Halo Mam, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Di tanggal 1 bulan baru. Mudah-mudahan bulan ini lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya ya Mam. Mudah-mudahan si akang COVID-nya segera nyap dari muka bumi ini. Jadi kita bisa bebas lagi pergi kemana-mana tanpa ada rasa takut si virus corona. Bisa belanja ke pasar, bisa shopping mall, bisa pergi ke supermarket, jalan-jalan ke pantai. Ya pokoknya bisa kemana-mana deh. Aku mau ngucapin terima kasih kepada Mam semua yang udah dukung Lilis Andi. Mudah-mudahan video aku bisa menebar kebaikan untuk kita semua. Dan mudah-mudahan subscriber aku pun cepat meningkat ya Mam, supaya cepat jadi partnernya si YouTube. Udah, kembali lagi ke video, kembali lagi ke masakan. Ini tadi udah bersih, si dagingnya udah aku cuci, kemudian langsung direbus lagi. Dan lanjut setelah ngerebus daging, si perdagingan udah selesai, tadi aku lanjut ngegosok, ngenyikat si kamar mandi. Jadi ini kamar mandi aku yang masih super duper sederhana, tapi alhamdulillah disyukuri aja. Tadi waktu ngebros nggak aku videoin ya Mam, karena kan kalau kita ngebros WC itu gayanya macem-macem. Ada yang gaya rok dinaikin sampai ke atas, ada yang celananya dising-singin sampai ke atas.
yang nungging, yang inilah, jadi nggak mungkin di videoin karena bakalan jelek banget. Udah kayak gini sih si kamar mandinya udah selesai semuanya, udah wangi, udah bersih, udah mengkilat, udah tinggal ditutup aja pintunya kayak gitu. Dan kemudian ini aktivitas aku di malam hari, kebetulan ini bulan Oktober, jadi bulan Oktober 2020 aku buat agenda atau buat pencatatan pembukuan. Jadi waktu aku nyatet ini aku salah. Kenapa salahnya? Karena aku nyatetnya belanja bulan September, padahal ini udah Oktober. Jadi ceritanya aku belum move on di bulan yang lalu. Tapi nggak apa-apa ya mam. Intinya ini pencatatan aku di bulan Oktober tahun 2020. Jadi biasanya sebelum belanja bulanan ke supermarket atau ke pasar, aku selalu list, selalu ngecatet, selalu ngesusun, dan selalu melihat apa-apa aja belanjaan aku yang habis. Jadi selalu aku catat satu-satu, kemudian catatannya nanti aku foto, scrap, kemudian aku bawa pas aku belanja. Dan ini nih salah satu tips juga supaya kita tuh bisa berhemat dan nggak kalap waktu kita berada di suatu tempat perbelanjaan. Karena kalau nggak kita catat itu bakalan comot-comot aja, pengen yang ini, pengen yang itu, kayak gitu. Jadi ini tips dan trik dari aku. Jadi harus dicatat, misalnya beras butuhnya 10 kilo dalam 1 bulan. Biasanya aku nggak sampai 10 kilo, cuman aku beli aja 10 kilo. Ntar bulan depan tinggal nambahin lagi 5 kilo kayak gitu. Kemudian kayak minyak goreng 2 liter, karena masih ada sisa bulan lalu itu 2 liter. Jadi aku tinggal nambahin aja 2 liter. Kemudian kayak gula pasir, roti, selai, pokoknya gitu-gitulah mam. Jadi memang betul-betul aku catat supaya nggak lari dari list pencatatan aku waktu belanja bulanan ntar. Kayak gini mam, kalaupun misalnya itu mereng atau melenceng, biasanya nggak terlalu jauh dan masih sesuatu yang dibutuhkan. Jadi ini semuanya aku catat, apa-apa aja yang aku perlukan untuk belanja bulanan di bulan Oktober ini. Dan aku belanjanya di supermarket dekat rumah aja ya mam, karena memang kan kalau jauh-jauh agak repot juga bawa belanjaan banyak kayak gini. Biasanya aku belanja bulanan ini memang sebulan sekali, dan aku jarang banget untuk belanja di warung atau kayak belanja perintilan sedikit-sedikit gitu mam. Entah beli minyak goreng setengah kilo atau minyak goreng sekilo, ntar besok beli lagi gula sekilo. Aku nggak pernah sih belanja kayak gitu ya mam. Jadi memang betul-betul aku stokin dalam 1 bulan itu aku butuhnya apa aja, dan itu biasanya insya Allah cukup untuk 1 bulan. Kemudian bulan depannya baru aku belanja lagi apa-apa yang habis dan apa aja yang perlu aku tambahkan. Biasanya kayak gitu. Dan aku juga punya budget khusus untuk kayak belanja bulanan, belanja mingguan, kemudian kayak listrik, beli air minum, kayak gitu. Biasanya uangnya itu aku sendiri-sendirikan mam, supaya aku bisa mengontrol juga keuangan rumah tangga aku. Jadi masih bisa nabung untuk keperluan-keperluan yang lain, karena kan kita dalam berumah tangga ini kadang ada keperluan mendadak, dan kita nabung juga untuk entar hari tua. Karena kalau aku prinsipnya masih muda-muda bisa bekerja, entar besok tua nggak tahu deh masih dipakai orang atau enggak. Jadi harus pandai-pandai mengatur keuangan, harus pandai-pandai berhemat. Sudah selesai ngecatet kebutuhan bulanan, lanjut ini aku ngecatet kebutuhan mingguan bulan Oktober ya mam. Cuman ini aku salah aku nulisnya bulan September, mohon dimaafkan.
Jadi untuk belanja mingguan atau kebutuhan dapur untuk isi kulkas ini sebetulnya aku nggak seminggu sekali juga belanjanya, Mam. Biasanya kayak sebulan itu 2 kali, cuman di awal bulan itu memang aku nyetokin agak banyak. Dan biasanya budgetnya itu sekitar 300 ribuan gitu di awal bulan. Cuman ntar di akhir bulan biasanya aku tinggal nambahin kayak 80 ribu, 70 ribu, sampai 100 ribu gitu. Karena kulkas aku kan lumayan longgar. Jadi nggak apa-apa aku nyetokin kebutuhan dapur aku agak banyak supaya ntar di akhir-akhir bulan nggak terlalu repot juga. Karena kalau misalnya aku belanja 1 minggu sekali itu rasanya nggak sanggup karena memang aku kerja juga di luar. Dan apalagi sekarang lagi marak banget, lagi tinggi-tingginya angka COVID di Pekanbaru, nomor 3 se-Indonesia. Luar biasa banget. Jadi ini aku stokin banyak untuk kebutuhan dapur aku, kayak ikan-ikanan itu kan disimpan di freezer untuk 1 bulan pun nggak apa-apa sebetulnya, karena alhamdulillah kulkas aku itu nggak apa ya, kayak nggak rusak gitu sih untuk sayur-sayuran atau perikanan kalau disimpan di dalam kulkas. Kemudian aku kayak nyetok bawang merah, bawang putih, cabai-cabean itu agak banyakan juga. Kayak bawang merah biasanya aku nyetok untuk 1 bulan itu setengah kilo. Kemudian cabai itu biasanya aku nyetok juga setengah kilo. Dan cabai itu awet loh, Mam, di kulkas aku selama 1 bulan. Biasanya aku bungkus pakai tisu gitu kontainer boxnya, supaya uapnya itu nggak turun langsung ke cabai dan cabenya nggak cepat busuk. Jadi kayak telur itu biasanya setengah papan. Kemudian aku biasanya beli juga kelapa parut kalau pengen masak gulai. Itu biasa aku udah beli yang parutan, kemudian aku simpan aja di freezer. Kapan mau masak gulai aku keluarin, kemudian aku siram pakai air panas dan aku blender, jadi deh santan segar. Ya itulah, Mam, kebutuhan untuk di dapur aku yang memang di awal bulan aku nyetoknya agak banyak kan. Biasanya sampai bertahannya itu kira-kira sampai 3 mingguan gitu, Mam. Jadi di minggu keempat aku tinggal nambah-nambahin aja sedikit-sedikit kebutuhannya, dan malah biasanya itu nggak habis gitu. Bulan selanjutnya tinggal nambah-nambahin deh protein hewaninya gitu. Oke, Mam, udah panjang kali lebar aku ngejelasin. Rasanya udah bosen juga ya, Mam, dengar celotehan aku yang nggak jelas. Mudah-mudahan videonya bermanfaat ya, Mam. Ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Mudah-mudahan bisa menghibur Mam semua. Video aku bisa menginspirasi Mam semua. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Kasih subscribe-nya dulu, Mam. Jangan bosan-bosan nonton video aku. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Salam manis dari Pekanbaru. Assalamualaikum.